Kak, untuk screening itu bagaimana kakak paham? Screening itu adalah deteksi kemungkinan penyakit kronis yang ada di masing-masing individu. Boleh kak ikut screening kak? Bisa di aplikasi mobile JKN ada fitur screening. Prasista, kalau kita mau pindah vaskes itu berapa lama ya? Dan selama pindah vaskes Kak Rara, untuk perubahan vaskes itu minimal 3 bulan untuk daftar di kelas yang lama baru bisa pindah. Misal nih Kak Rara udah 3 bulan, kemudian mau pindah vaskesnya di bulan November ini. Nah, berlaku di kelas yang lama itu, berlaku di kelas yang baru itu tanggal 1 bulan depan. Selama bulan ini tuh masih terdaftar di kelas yang lama kak. Kak, aku BPJS PBI dan suami BPJS PBU. Kalau aku daftar anak BPJS Mandiri, BPJS saya dan suami. Masih. Hanifah, kemungkinan kakak sudah resign ya kak. Berarti selama perpindahan vaskes kita masih berada di vaskes. Iya kak Raras, benar sekali kak Raras. Kak, kalau ada tunggakan mohon maaf belum bisa kak. Jadi harus dilunaskan terlebih dahulu atau ikut program cicilan kak, dicicilnya kak, dicicil. Nah, rehab rencana pembayaran bertahap bisa dilakukan sampai dengan dilakukan perubahan data. Kalau mau pindah vaskes bisa menggunakan aplikasi mobile JKN kak, ada fitur perubahan data. Di sini mobile JKN ada fitur perubahan data, bisa rubah vaskes sesuai dengan keinginan kita sendiri. Apa kalau email dan nomor handphone baru itu ngaruh nggak? Iya kak, harus kalau terjadi perubahan data segera updating kak dengan data yang terbaru. Lowongan kerja silakan buka di website BPJS Kesehatan RI www.bpjskesehatan.go.id, nanti akan ada info karir. Berarti kalau saya daftar anak yang mandiri cuman anak atau satu kelas semuanya mandiri. Kalau sama kelas yang mandirinya dengan kelas 3 bantuan pemerintah, yang PBI-nya nggak bakal nonaktif kak. Tapi kalau beda kelas, misal nih kakak daftarnya anaknya ke kelas 3 mandiri, bapak orang tuanya dapat bantuan pemerintah, itu harus sama kelas kak. Kalau beda kelas, nanti yang bantuan pemerintahnya akan dinonaktifkan. Karena apa? Bantuan pemerintah ini diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan kak. Jadi kalau kakak daftar kelas yang lebih tinggi, hitungannya kakak mampu, nggak berhak dapatnya bantuan pemerintahnya kak, karena milih kelas yang lebih tinggi gitu kak. Kalau JMO saya kurang paham ya kak, karena kami khusus BPJS Kesehatan kak. Kalau JMO itu ke BPJS Ketenagakerjaan, kalau tidak salah call centernya di 175 kak. BPJS Mandiri jadi PBI tapi ada tunggakan. Kalau digunakan rumah sakit ada tunggakannya dulu enggak. Kalau mau digunakan bisa kak Smiley untuk BPJS-nya, namun tunggakannya akan melekat ke peserta. Tunggakannya tidak akan hilang kak, tidak akan hapus. Nah, saran saya untuk KS Smiler, seiring dari bantuan pemerintahnya aktif, kakak ikut program rehab aja nih. Tadi kak, rehab rencana pembayaran bertahap. Jadi kakak bisa dicicil untuk tunggakannya gitu kak Smiler. Daftarnya cukup mudah kok kak, bisa menggunakan aplikasi mobile JKN atau menghubungi ke 165 kak. Kalau misalkan memang lupa emailnya, nah ini kak, ke Pandawa, pilih administrasi, ini nama kontaknya, pilih ke perubahan dan perbaikan data. Kak, kalau nunggak 5 tahun, bayarnya 5 tahun juga sekaligus? Enggak kak, maksimal jumlah tunggakan itu adalah 24 bulan ataupun 2 tahun. Jadi kalau kakak menunggaknya lebih dari 2 tahun, yang ditanyakan hanya 24 bulan ataupun 2 tahun, tidak lebih dari itu kak. Ibu, kalau BPJS nunggak 7-8 bulan lalu dibayar lewat aplikasi Dana, bisa langsung aktif nggak? Bisa kak, kalau langsung aktif bisa langsung digunakan kak. Mut ya kak, kalau ada tunggakan tapi udah bisa kakak, makasih kakak, tapi udah bisa kakak apa bisa
diajukan cut off dengan SKTM. Kakak Lara Sanjaya, kalau mau ke pemerintah silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial ya kak, untuk diajukan ke peserta yang dibantu oleh pemerintah. Nah, bisa atau tidaknya dialihkan ke pemerintah tergantung dari dinas tersebut kak. Kak saya resign, kak tuh udah aktif, terus mau gabung BPJS suaminya terdaftar sebagai peserta apa kak Helirona? Tidak memiliki tagihan pribadi tapi BPJS-nya non-aktif, maksudnya gimana? Kak Jeta terdaftar sebagai apa kak? Peserta yang bayar bantuan pemerintah atau pegawai kak? Kak, kalau aku punya tunggakan tapi sekarang aku ikut perusahaan, tunggakannya nggak hilang kak, apa bisa di DPKI dipakai? Oh bisa dipakai, mohon maaf. Tunggakannya nggak hilang kak, tapi bisa digunakan. Hitungannya kakak itu sebagai peserta pekerja namun memiliki tunggakan. Nah, saran saya tadi kak, boleh kak Nurul ikut program rehab aja, rencana pembayaran bertahap dengan tunggakan kakak dicicil. Kak, apa sehari selesai untuk pengurusan BPJS karyawan? Pakai edabu perusahaan, Kating tadi sampaikan, pakai edabu perusahaan, tolong. Pakai edabu perusahaan kak. Di masing-masing tiap kantor BPJS kesehatan itu dia ada petugas RO, relation officer khusus untuk pekerja kak ataupun badan usaha. Nah, kak boleh cek spill cara daftar PSI perusahaan. Kak, kalau ikut rehab kan harus tepat bayar tanggal 10. Kalau intinya setiap bulan harus bayar kak Aziza. Kalau ikut program rehab setiap bulan harus bayar kak. Kak, aku tadinya BPJS yang dibayarkan kantor kak ke Heliruna. Nah, pas resign non-aktif, cara biar gabung ke kantor suami. Tadi Kak Heliruna, silakan konfirmasi ke PSI ataupun bagian HRD perusahaannya si suami untuk data kakak diajukan ke data tanggungan si suami kak. Iya Kak Gemini, belum ada regulasinya ya kak, teknisnya seperti apa kak, belum ada kak, belum ada aturan dari pemerintah pun nggak ada. Namun pastinya kami akan mengikuti peraturan dari pemerintah kok kak. Makanya cara ngecek tunggakan gimana Kak Uli? Ini Kak Uli. Nah, ke Pandawa Kak Uli. Pandawa. Ini ada untuk informasi cek tunggakan iuran. Untuk iuran bayi baru lahir itu dihitung sejak bayinya lahir. Jadi kalau anaknya sudah dari 5 tahun, itu iurannya dihitung sejak lahir kak, namun dengan maksimal 24 bulan ataupun 2 tahun. Kak, kalau suami dapat yang PBI bisa ikut jadi PBI juga nggak kak? Silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial ya kak, untuk diajukan ke peserta yang dibantu oleh pemerintah. Kalau mau ikut rehab silakan kak, mau ikut rehab. Untuk regulasi pemutihannya belum ada kak, jadi kami belum bisa menjelaskan terkait pemutihannya kak. Pindah dari PT ke Mandiri kak, ini kak ke Pandawa kak, pelayanan administrasi menggunakan WA, screenshot, nama kontaknya, pilih yang pendaftaran usaha baru. Kak, anak saya tidak bisa terdaftar di mobil JKN, urusnya gimana ya kak? Pakai Pandawa aja kak Ulfa, Pandawa. Pilihnya pendaftaran penambahan anggota keluarga kak, penambahan anggota keluarga, ini nama kontaknya. Kak, kalau misalkan belum cukup dana untuk bayar tunggakan rehabnya, boleh lewat tanggal 10, bisa, yang penting jangan lewat dari sebulan ya kak. Maksimal tunggakannya sampai 2 tahun aja ya kak. Kalau iya, maksimal 24 bulan kak, atau 2 tahun kak Putihar. Kak, apa benar BPJS kita ada tunggakan? Apa itu dibayar atau tidak? Kakak terdaftarnya sebagai peserta apa kak? Yang bayar kak bantuan pemerintah atau pegawai kak? Kak Kiki, kalau lupa sandi tinggal pilih lupa sandi kak, lupa password. Ada fiturnya daftar masuk sama lupa password. Kak Andre, rubah data anak yang baru lahir, bisa pakai Pandawa kak. Sini Pandawa. Jadi sobat JKN yang tanya nih, seperti cara melaporkan peserta yang sudah meninggal dunia, perubahan data yang sudah meninggal,
sudah menikah, terus updating data anak, rubah nomor handphone, alamat email, apalagi ya, mengaktifkan anak usia 21 tahun, apalagi ya, pengurangan anggota keluarga, cek status kepesertaan, cek pembayaran. Bisa ke Pandawa ya Bapak Ibu, ke Pandawa. Di sini banyak sekali fitur kemudahan. Pandawa pelayanan administrasi menggunakan WA, ada 3 fitur: administrasi, informasi, dan pengaduan. Ini silakan kontak personnya, itu bisa diakses di mana aja, kapan aja, dari pagi sampai malam masih bisa. Yang dulu bayar, sekarang udah nggak kerja lagi. Nggak pernah aku bayar. Dulu kakak dari perusahaan, iya. Dulu bayar, sekarang udah nggak kerja. Dulu kakak jaminan kesehatannya kak Scotch ya. Dulu kakak jaminan kesehatannya dari peserta yang bayar atau ditanggung perusahaan kak. Kalau dulunya ditanggung dari perusahaan, kalau sudah resign statusnya nonaktif, kita tunggakan. Tapi kalau dari dulu kakak memang daftarnya yang bayar rutin setiap bulan, pasti ada tunggakan kak. Kak Herawati Mawardi, kak kalau nunggak BPJS masih bisa dipakai nggak? Ya nggak bisa kak. Kalau berarti statusnya nonaktif. Kalau statusnya nonaktif nggak bisa digunakan. Kalau mau daftar anggota keluarga ke Pandawa aja kak. Tadi ya kak. Daftarnya bisa ke Pandawa. Pelayanan administrasi menggunakan WhatsApp. Ada fitur administrasi, penambahan anggota keluarga, ini kontak personnya. Silakan di screenshot. Baik, yang pertama saya sampaikan, banyak sekali kanal kemudahan yang disediakan. Banyak sekali kanal kemudahan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Contohnya Pandawa, pelayanan administrasi menggunakan WA. Nah, di sini ada 3 fitur. Nanti kakak tinggal ketik hai, akan muncul fitur administrasi, informasi, dan pengaduan. Administrasi ini banyak sekali kak, dari pendaftaran baru, pengurangan anggota keluarga, dan sebagainya. Ini nomor kontak personnya 0811 8165 165. Sudah selesai kak Squatch. Oke, 1, 2, 3. Oke, selesai. Kemudian jika Bapak Ibu memiliki tunggakan iuran lebih dari 4 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan, bisa mengikuti program Rehab, rencana pembayaran bertahap, dengan dicicil setiap bulannya. Persyaratannya adalah peserta yang menunggak lebih dari 4 bulan sampai dengan 24 bulan, daftarnya cukup menggunakan aplikasi mobile JKN, ada fitur Rehab sama ke call center BPJS Kesehatan 165. Oke. Atau kami juga ada Viola. Nah, mohon bantuannya untuk Bapak Ibu sanak saudara peserta JKN yang ingin tahu informasi tentang BPJS Kesehatan, mohon dibantu follow akun media sosial kami, info JKN Bubble, baik IG, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Di info JKN Bubble ya. Kemudian untuk aplikasi, kami juga ada aplikasi kemudahan. Ini aplikasi kemudahan, aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN bisa di-download di Play Store ataupun App Store. Banyak sekali fitur kemudahan yang bisa didaftarkan, dari mulai pendaftaran peserta baru, info peserta, perubahan data, informasi ketersediaan tempat tidur, jadwal tindakan operasi, screening, daftar antrian online, dan sebagainya juga bisa di aplikasi mobile JKN. Nah, baik Bapak Ibu yang mendapatkan kendala pada saat mengakses layanan kesehatan, baik itu di Vaskes tingkat pertama ataupun di rumah sakit, dapat menghubungi BPJS 1. Di tiap-tiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu ada petugas BPJS 1. Silakan langsung hubungi mereka agar bisa langsung ditindaklanjuti kendala Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ada cacat yang belum
dibaca, ataupun komen-komen Bapak Ibu yang belum terbaca, kami mohon maaf. Kita ketemu lagi di live besok. Besok akan ada narasumber langsung dari pimpinan kami, kepala cabang kami. Tetap join live kami ya, mohon dibuka di jam 7.30 agak pagi. Baik Bapak Ibu, saya akhiri untuk live kita hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu ya yang belum terbaca komen-komennya. Terima kasih.